Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami mau sampaikan berita daripada firman Allah yang akan saya angkat, yaitu satu tema, orang berdosa dan orang kudus. Bacaan yang akan saya baca ada di dalam suratan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita melihat ungkapan daripada ayat firman Allah di dalamnya. Kontras artinya perbedaan yang tajam atau berseberangan. Kontras lazimnya diupayakan untuk memunculkan kesan berbeda yang teramati dengan jelas. Kontras akan muncul ketika iman Kristen kita diamati berdampingan dengan keyakinan lain yang bukan Kristen. Hidup seseorang yang dikuduskan oleh Tuhan akan berbeda dari dunia. Mengapa hidup seseorang yang sudah dikuduskan harus berbeda? Perbedaan di antara orang-orang berdosa dan orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Kita akan melihat ungkapan-ungkapan yang membuat perbedaan antara orang berdosa dan orang kudus. Pertama yaitu kedudukan orang berdosa. Orang berdosa dipandang sudah mati, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 13 dan ayat 23. Dan berada di bawah tuntutan hukumnya yang adil. Akibat dosa yang paling dahsyat ialah keterpisahan manusia dari Allah untuk selama-lamanya. Kita akan membaca di dalam Roma 6
Roma 6 ayat yang ke-13. Ya. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita melihat ungkapan-ungkapan atau cakupan-cakupan keterpisahan itu memiliki hal-hal yang dapat kita pelajari atau pahami. Cakupan keterpisahan itu meliputi yaitu kedudukan orang berdosa berada di luar Kristus. Orang berdosa hidup dalam kedagingan. Tadi kita sudah membacanya. Dan orang berdosa hidup tanpa pengharapan. Di sini kita melihat bagaimana keterpisahan daripada orang-orang berdosa ini di luar Kristus. Dan pemahaman tentang pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita melihat juga orang berdosa hidup dalam kedagingan. Kemudian tidak menerima janji daripada Allah di dalam ayat ke-12 tadi. Supaya kita melihat yaitu orang-orang yang berdosa itu hidup di luar janji. Ya, terungkap di dalam ayat yang ke-12 tadi kita melihat hal-hal yang disebutkan bahwa orang berdosa juga jauh dari Allah. Orang berdosa tidak memiliki kekuatan, lemah. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-6 disebutkan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa di orang berdosa itu tidak ada kekuatan. Dan orang berdosa itu tidak mengenal Allah. Disebutkan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-8. Di sana bagaimana orang berdosa itu tidak mengenal Allah. Justru sebaliknya, kita melihat dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, ini saudara-saudara, kehidupan di luar Kristus, mereka sama sekali tidak mengenal Allah, tidak dapat mengenal Allah. Yang dijumpai dalam kehidupannya adalah ilah-ilah di dalam dunia ini. Mereka mencari-cari sesuatu yang kosong dalam kehidupannya. Dan di sini hal-hal yang terjadi adalah orang berdosa itu mengikuti jalan dunia atau tatanan dunia ini. Tadi juga bacaan kita di dalam ayat yang kedua bagaimana disebutkan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, Alkitab memandang orang-orang yang belum percaya sebagai kaum yang hidup sesuai dengan tuntutan demonis atau iblis. Mengapa? Karena pola pikir mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri dan hidup dalam hawa nafsu dunia. Nah, di sini kita melihat kembali tentang perbandingannya atau kontroversi daripada orang-orang durhaka ini, yaitu yang kedua, orang atau kedudukan orang kudus. Supaya kita juga akan melihat tentang orang yang percaya kepada Kristus dituntut untuk hidup sesuai dengan tabiat yang baru. Sebab mereka dipersiapkan Allah untuk
memasuki ke dalam kerajaan anugerah, kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat cakupan tabiat yang baru meliputi Kristus bertahta di dalam hidup seseorang, dikuduskannya. Di dalam Kolose 1 ayat 27, bagaimana tentang Kristus ada di dalam kehidupan seseorang yang telah dikuduskan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara, inilah ungkapan daripada ayat firman Allah, bagaimana Allah mau memberitahukan tentang kekayaan dan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa lain, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara-saudara, supaya kita dapat melihat juga bagaimana orang yang dikuduskan itu diperintahkan untuk tidak memuaskan keinginan dagingnya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, kita melihat hal-hal yang lain lagi yang terungkap. Orang yang dikuduskan menjadi sahabat Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, kita menerima juga bagaimana orang yang dikuduskan berhak menerima janji. Saudara-saudara, Allah mempunyai banyak janji bagi umatnya. Bagaimana Allah juga berjanji kepada Abraham, memberkatinya dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan orang-orang yang hidup menaruh iman di dalam Kristus Yesus berhak untuk mendapatkan janji itu. Nah, di sini di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat menyebutkan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara-saudara, kita melihat bahwa hal inilah supaya di dalam kehidupan kita bagaimana anugerah Allah beserta dengan janji-janji yang sangat berharga itu, yang sangat besar, supaya di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini dan luput dari hawa nafsu duniawi yang menjurus kepada kebinasaan. Kemudian saudara-saudara, bahwa orang yang dikuduskan berada dekat dengan Allah, supaya di dalam kehidupan kita pun dapat memahami bagaimana kerinduan daripada Daud, hanya dekat kepada Allah saja aku tenang. Nah, di sini saudara-saudara juga kita melihat bagaimana orang yang dikuduskan dikuatkan oleh Allah, menjadi kuat di dalam Dia, menerima kekuatan daripada Tuhan untuk dapat menanggungnya. Sehingga di dalam hal inilah bagaimana hal-hal orang-orang yang dikuduskan ini. Orang yang dikuduskan mengenal Allah. Efesus 1 ayat 17 di sana mengungkapkannya dengan cermat bagaimana orang-orang yang dikuduskan itu mengenal kepada Allah. Jadi tidak mencari-cari sesuatu yang tidak mengerti, tetapi di sini kita melihat bagaimana orang yang telah dikuduskan itu mengenal Allah dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Orang yang dikuduskan
melangkah di dalam terang. Nah, ini saudara-saudara, bagaimana kita di dalam kehidupan ini hidup di dalam dunia yang gelap. Tetapi orang yang telah dikuduskan melangkah di dalam terang Tuhan. Orang-orang Kristen memiliki hak-hak istimewa di dalam Kristus. Dahulu mereka hidup dalam hawa nafsu, tetapi sekarang mereka hidup dalam iman kepada Yesus dan diberi kedudukan yang baru. Bahkan kita beroleh tempat di sorga yang disediakan oleh Yesus Kristus. Orang-orang Kristen diselamatkan untuk masuk ke dalam suatu pola hidup baru yang terbentang di masa depan. Oleh sebab itu, pola pikir atau perilaku kita seharusnya berbeda dari orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan menarik satu kesimpulan di dalam pemberitaan ini, supaya kita dapat memahami dengan baik tentang suatu kehidupan antara orang berdosa dan orang yang telah dikuduskan ini. Pertama, setiap orang percaya seharusnya mengetahui bahwa ia adalah seorang yang telah dikuduskan oleh Allah dan hidup di dalam firman-Nya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kita setiap orang yang percaya harus mengerti bahwa kita semua adalah seorang yang telah dikuduskan oleh Allah dan hidup kita ada di dalam firman-Nya. Dan yang kedua, kita akan melihat seseorang yang dikuduskan Allah dibedakan dari orang lain yang belum percaya, meliputi segala sesuatu, baik itu pemikiran, perkataan, perilaku, yang terutama ialah penolakannya terhadap hidup dalam kegelapan. Di sini sangat jelas, saudara-saudara, kita menarik kesimpulan ini supaya di dalam pemikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, dan yang paling penting adalah menolak terhadap kehidupan dalam kegelapan. Yang ketiga atau yang terakhir, secara duniawi, seseorang yang sudah dikuduskan itu dirugikan, sebab ia tidak boleh menyontek atau korupsi, tetapi memiliki kepastian pengharapan di dalam Tuhan yang mengatur seluruh kehidupannya. Demikian saudara-saudara, ungkapan-ungkapan apa yang kami sampaikan di dalam pemberitaan ini, supaya kita dapat memahami dengan betul kehidupan kita itu sesungguhnya adalah sudah dipisahkan oleh Allah di dalam percaya kita, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, yang dahulu kita mati, tetapi yang sekarang adalah hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini kita semua mengimani bahwa hidup kita benar-benar harus kita perhatikan, kita jagai di dalam iman kita untuk melangkah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sebelum saya mengakhirinya, sebagaimana biasanya kami berdoa bagi saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, agar kita bersama-sama memperoleh kasih karunia daripada Allah untuk pemeliharaan, tuntunan, bimbingan daripada Allah Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat siang hari ini kami naikkan doa di hadapan Tuhan dengan pengharapan iman bahwa Engkau yang telah memanggil kami menjadi orang-orang yang percaya dan dikuduskan, kami bersyukur atasnya. Kami memahami tentang hidup yang telah dipisahkan ini Tuhan, agar kita dapat menjagai, membentengi dengan kekuatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, agar hal-hal yang dahulu
telah mati, tidak hidup lagi di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menuruti seluruh perintah daripada Allah di dalam kehidupan kami semua, agar kami yaitu dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran daripada firman Allah, dan juga di dalam pergaulan kami, baik pemikiran, tutur kata kami, dan tingkah laku kami sesuai dengan orang-orang yang telah dikuduskan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami pemirsa dimanapun berada. Tuhan, Engkau memelihara mereka semua. Engkau membimbing mereka dalam kebenaran. Engkau membentengi, memberikan perlindungan atasnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Yang sakit Tuhan jamah dan menyembuhkannya. Yang susah menderita, Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalaskan doa kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.